Halo teman-teman Arkeovloggers, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat sesi tentang reaksi dari beberapa video yang ada di YouTube. Video reaksi ini saya buat karena secara pribadi saya prihatin dengan berbagai video yang mengangkat tentang tinggalan sejarah purbakala, begitu yang ada khususnya yang ada di Jawa Timur, tapi cara penyajian maupun isinya masih kurang tepat, sehingga perlu kita lakukan reaksi untuk melakukan koreksi. Sebenarnya saya senang teman-teman itu mengangkat tinggalan sejarah purbakala begitu di media sosial, tapi saya selalu mengingatkan baik ketemu langsung begitu untuk mereka melakukan riset dulu, membaca dulu berbagai literatur, kemudian menyajikan informasi ya sesuai dengan literatur yang ada begitu. Sayangnya banyak teman-teman yang kemudian walaupun sudah disampaikan secara langsung dibilang iya, tapi dalam prakteknya mereka tetap saja melakukan apa yang menurut mereka yakini begitu. Akhirnya lahirlah Arkeovlog. Saya masuk ke dunia mereka, YouTube begitu, walaupun saya sebenarnya tidak ingin menjadi YouTubers begitu. Harapannya tidak terjadi pembelauran atau pengaburan sejarah dan tidak terjadi pembodohan sejarah kepada masyarakat. Mereka sudah memiliki subscribe yang cukup banyak. Saya baru mulai, jadi semoga teman-teman menyukai apa yang saya lakukan, mendukung apa yang saya lakukan. Kami di BPCB Jawa Timur memiliki channel sendiri, BPCB Jawa Timur. Teman-teman bisa cari, kemudian subscribe di sana, karena semua kegiatan yang kita lakukan nanti muaranya akan diposting di YouTube kantor. Tapi saya tidak mungkin melakukan hal ini, reaction begitu terhadap berbagai video di channel kantor ya. Jadi saya melakukan ini atas nama pribadi. Saya lakukan di rumah saya yang sempit, di sudut yang sempit begitu, dengan peralatan yang seadanya. Tapi jangan melihat tampilannya. Semoga apa yang saya lakukan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Harapan saya gitu, amin. Oke, kali ini kita akan coba melihat video yang dibuat oleh Majapahit Indonesia, Majapahit Channel. Judulnya itu Teka-teki Situs Kumitir setelah ekskavasi penuh tanda tanya, begitu ya judulnya ya. Oke, Indonesia Majapahit Channel punya 17.000 subscribe, luar biasa. Coba kita lihat apa sih isi videonya. Sebelumnya saya subscribe dulu ya, supaya saya bisa juga ikut mengikuti konten-konten mereka. Oke, subscribe. Oke, cukup banyak komentar, luar biasa. Saya kenal dengan beberapa orang yang ada di dalamnya. Oke, kita tonton. Sekarang tinggal puing-puingnya seperti ini, tapi ini adalah bukti saksi bisu sejarah masa lalu bangsa kita, leluhur kita. Dengan Bhinneka Tunggal Ika kita pernah jaya dan pernah hebat dan Nah, hostnya ini adalah Mas Nanang Muni, teman ngopi.
Saya nggak tahu kalau di video reaction biasanya gimana tuh. Mesti gimana? Saya ini hanya ingin mengomentari substansi yang disampaikannya. Melek budaya melek. Tetap bersama kami di Indonesia Majabe Channel. Hari ini kita nyoba menelusuri beberapa tempat yang ada di situs Kumitir atau Kumeper ini yang kemarin sudah diekskavasi. Ada beberapa titik ya yang sudah diekskavasi kemarin. Mungkin bisa diambil kesimpulan nanti, tapi ekskavasi ini masih cuma 3 hari ya. Mungkin nanti di bulan Agustus mau ada ekskavasi besar-besaran di situs Kumitir atau Kumeper ini ya. Coba ikuti kami di Indonesia Majabe Channel. Melek budaya melek. Kita menelusuri tempat pengrajin batu bata. Oke, tadi disebutkan sudah dilakukan ekskavasi, tapi tanpa menyebut siapa yang melakukan ekskavasi. Jadi kita harusnya disebut juga BPCB Jawa Timur telah melakukan ekskavasi begitu ya. Jadi BPCB Jawa Timur bekerjasama dengan Direktorat Perlindungan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melakukan ekskavasi selama 3 hari di sana. Mestinya harusnya disebutkan siapa pelaku yang melakukan ekskavasi. Jadi supaya tidak rancu seakan-akan mereka yang melakukan ekskavasi. Oke, kita lanjutkan. Sesuai yang kita liput beberapa waktu yang lalu, kita memperkirakan adanya talut yang mengarah ke selatan ini sampai ke sungai sebelah selatan. Coba kita lihat hari ini, apakah benar yang kita perkirakan sebelumnya bahwa talut Kumeper ya, yang ada ini kemarin kan masih terhalang oleh tanaman tebu, dan kebetulan ladang tebu itu sekarang udah ditebang dan berganti dengan tanaman jagung. Jadi ada kata-kata di sini bahwa seperti yang kami perkirakan begitu ya. Jadi ini suatu klaim yang dilakukan oleh teman saya ini. Kita melakukan ekskavasi ini sebelumnya sudah menyusun hipotesis, menggambar, mengecek ke data di lapangan selama berbulan-bulan begitu ya. Terus kemudian kita melakukan tes pit begitu. Andai dia menyebutkan bukan kami yang memperkirakan begitu, tapi adalah dari yang diperkirakan oleh siapa begitu, BPCB Jawa Timur begitu, tentu konten ini tidak menjadi masalah bagi saya. Seperti yang kita liput beberapa waktu kemarin ya, di saat tanaman jagung ini masih kecil, ukuran sekitar 2 cm 3 cm kemarin, kita memperkirakan memang talut ini memanjang dari utara sampai ke selatan. Ini titik yang kemarin kita tunjuk, ternyata di sana sudah diekskavasi. Coba kita lihat hasil dari ekskavasi. Ini, jadi urutan dari talut ini yang memanjang utara selatan akhirnya ditemukan juga di tengah ladang jagung yang kemarin merupakan ladang tebu. Jadi dia putus di sini nih untuk talutnya ya. Ini apakah ada di sudut ataukah memang ini sudah patah? Karena menurut informasi dari warga, ada tembok ini yang memanjang dari utara. Jadi nggak usah menanyakan informasi dari warga, silahkan tanyakan ke kami bagaimana, sehingga tidak usah menebak-nebak sendiri begitu ya. Semoga ini bisa diperbaiki lain kali ya. Utara ke selatan sampai ke sisi selatan, dia tembus ke sungai kecil yang ada di sebelah selatan. Apakah mungkin waduk ini ya, waduk Kumeper Kumitir ini, apakah betul sungai yang ada di selatan sana itu memang ada mulai zaman dahulu? Jadi untuk menyuplai air di waduk Kumitir itu apakah memang dari sungai kecil yang ada di sebelah sana? Karena aliran sungai itu naik ke atas sampai ke Sungai Bara yang kemarin sempat kita liput ya, untuk menyuplai air yang ada di Kota Raja, di wilayah Tikta itu dari Sungai Bara atau Jabung
Coba kita nyoba telusuri lagi. Dari hasil ekskavasi terlihat ini ya, struktur tanah ini sekitar 1 meter ya. Talut ini terpendam dan dilihat strukturnya itu mulai dari pasir, kerikil juga akhirnya ke lumpur. Memang kemungkinan besar pernah terjadi banjir bandang besar ya di Trowulan ini. Jadi ini keberadaannya, tapi semasa ekskavasi kelihatannya tidak ditemukan beberapa benda-benda lain ya selain tembok. Keliru, kami menemukan fragmen kreweng ya atau tembikar, terus kemudian porselin, terus ada mata uang ya. Oke. Tembok besar ini saja, mungkin biasanya ada keramik, gerabah atau mungkin ada jalat watera, tidak ada ini. Nah, ini Yuan ini ya. Jadi yakin itu dari Yuan? Dimana dinasti itu yang awal juga masuk ke Majapahit dengan beberapa tentara besarnya itu. Jadi ini Talut Kumiter memanjang dari utara selatan, panjang hampir sekitar 300 meter. Jadi dari titik ini sudutnya yang sebelah selatan. Apabila ditarik ke utara sampai di dekatnya itu balai desa, dekatnya jalan raya yang beraspal itu ada sudut juga. Ini panjang sekitar 300 meter. Dan perkiraan ini yang ke barat sekitar hampir 190 meter arahnya ke sana. Jadi cukup lumayan besar ya Waduk Kumiter ini ya, dengan talutnya yang seperti ini. Dan kita lihat ada pendarmaan dari Mahesa Campaka yang banyak ditemukan strukturnya dari batu andesit ya. Di sebelah sampai hari ini masih belum diekskavasi. Yang jadi pertanyaan besar, apakah dulu Singosari sudah punya kekuasaan di wilayah Trowulan ini? Karena mengingat Mahesa Cempaka sendiri masih urutannya ke atas dari Sang Ramawijaya, merupakan kakek dari beliau. Jadi apakah zamannya Sang Ramawijaya waktu membangun ini? Karena biasa di saat anak cucu menghormati leluhurnya, dia akan membangun satu tempat. Itu juga dilakukan juga oleh Hayam Wuruk di saat merenovasi Candi Jawi, juga Candi Singosari. Ini juga terjadi di beberapa tempat yang lain. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke sebelah utara dari Talut Kumiter tadi. Kita ada di selatan, sudah bertemu dengan situs talutnya yang kemarin kita coba juga ya, ada di dalam tanah di areal ladang tebu dan sudah berganti dengan ladang jagung. Ternyata setelah diekskavasi akhirnya ketemu juga. Ini kita ada di lahan tebu yang sebelah utara dekat dengan jalan raya. Ditarik ke timur ini ketemu dengan sudut bangunan yang ada di lokasi pengrajin batu bata merah yang ditemukan lebih dulu. Jadi ini keberadaan dari talut ya yang ditemukan kemarin. Ini lebarnya agak lumayan, hampir sekitar 1,5 meter ini. Nah, ini memanjang ke barat, menuju ke barat. Diperkirakan sampai hampir 195 cm atau sekitar 200 meter ya ke baratnya ini. Jadi cukup lumayan besar ya talut, juga bendungan Kumiter ini ya, yang dimana di tengah-tengahnya ini di areal makam itu yang banyak ditemukan batu andesit yang merupakan pendarmaan dari Sang Mahesa Campaka, yaitu kakek dari pendiri juga proklamatornya Majapahit Bulatikta, yaitu Sang Ramawijaya. Yang dari Singosari itu di sana, di lokasi pohon randu itu ya, yang sampai hari ini masih misteri dan belum juga diekskavasi, mengingat juga keadaan masih seperti ini. Jadi ini keberadaan ini seperti pilar ya Mas ya? Kayaknya seperti pilar yang ada di ya. Tapi gini, melihat bangunan yang ada di Kumiter ini, saya juga punya praduga ya. Memang bangunan ini mungkin yang lebih rendah di sebelah barat. Karena sebelah timur juga ada tempat pemujaan. Jadi mungkin juga pintu gerbangnya dari bangunan ini ada di sebelah barat. Jadi dia masuk arah ke timur. Hello. Jadi ini posting tanggal berapa sih? 21 ya. 28 Juli 2020. Saya pernah prihatin, benar-benar prihatin. Jadi video itu dibuat tanggal 28 Juli 2020.
Sebelumnya ini bisa dilihat Radar Mojokerto, Jawa Pos maupun detik.com bahwa di sini disebutkan kita sudah melakukan itu mulai Senin 29 Juni sampai Rabu ya, tanggal 1 Juli. Hasilnya muncul dugaan situs tersebut menghadap ke barat ya. Kemudian hasil uji coba ekskavasi itu memunculkan dugaan bahwa situs itu menghadap ke arah barat, sebab dinding sebelah timur bentuknya dibuat lebih tinggi dari sebelah barat. Hello, ini tanggal 2 Juli ya 2020. Please, ini bikin saya prihatin sekali. Oke, kita lanjut. Jadi ini merupakan Maaf tadi di struk ini ya. Ya, saya merekam apa adanya di rumah saya yang Desa Bendo sempit. yang sebelah barat itu ya, yang Ada aktivitas rumah, ada anak saya, ada istri saya, ada masuknya itu pembantu saya. jadi Oke, melihat tapi, kebesaran Wilwatikta atau Majapahit. Semoga substansi yang ingin saya sampaikan bisa Apakah betul diterima teman-teman. lokasi ini digunakan di zaman kejayaan Majapahit sebelumnya dibangun atau sesudah eranya Hayam Wuruk? Ini jadi pertanyaan besar. Tapi tidak bisa dipungkiri Majapahit juga memakai tempat ini. Jadi dengan ciri khas batu bata merahnya, tapi ekstra agak besar ini batu bata merahnya. Jadi dari sini kita berpikir peradaban yang begitu luhur, begitu besar di masa lalu leluhur kita yang bernama Majapahit atau Wilwatikta. Melihat kebesaran masa lalu leluhur kita yang begitu hebat dan tidak begitu lama membangun kawasan bernama Nusantara yaitu Wilwatikta. Hanya butuh waktu belasan tahun membuat negara yang begitu besar, begitu hebat, dan gemari Pahlo Jinawi, Toto Tentrem Kertoraharjo. Kita berkaca pada masa lalu, semoga Majapahit bisa menginspirasi semua warga negara, baik itu pemimpin bangsa, baik itu mereka yang duduk di pemerintahan, baik itu warga. Kalau poin itu saya senang ya, bagaimana Anak Muni berusaha mengangkat semangat begitu dari tinggalan purbakala, menginspirasi kita semua. Poin itu saya setuju sekali, dan poin ini memang saya harapkan muncul dari media-media sosial dari yang dilakukan oleh teman-teman begitu ya. Petaninya gimana pertanian Majapahit dulu, perdagangannya, perniagaannya gimana Majapahit dulu berniaganya. Semoga Majapahit tidak menjadi tinggalan seperti ini saja, hanya serpian dan bongkaran-bongkaran batu bata merah. Tapi inilah saksi kebesaran masa lalu leluhur kita, saksi kebesaran leluhur Majapahit. Jadi disinilah Majapahit dulu pernah ada, dan disinilah Majapahit pernah berjaya. Karena dengan Bhinneka Tunggal Ika kita pernah jaya dan pernah hebat, dan menjaga keseimbangan alam seperti yang beliau ajarkan di Majapahit, juga di Singosari, juga beberapa kerajaan-kerajaan lain. Cuman sayang kadang di saat kita belajar sejarah banyak belajar teori-teori gimana sih perang, gimana pemberontakan. Diungkapkan kalau kita belajar sejarah ya, harusnya ketika mau presentasikan itu juga baca dong sejarahnya gimana. Nggak usah jauh-jauh lah sejarah bangsa. Sejarah itu diekskavasi pun dipelajari dan disebut siapa yang melakukan ekskavasi dan bagaimana pendapatnya. Nggak usah ngomong tinggi-tinggi dulu, begitu diterapkan lah. Begitu ya teman-teman ya. Semoga konten-konten selanjutnya bisa lebih baik begitu ya. Tanggal 1 itu sudah kita di sumber-sumber internet tuh banyak ditulis oleh teman-teman media siapa yang melakukan ekskavasi itu, apa, bagaimana interpretasinya, bagaimana hipotesisnya. Jangan main klaim begitu aja, karena urusannya juga panjang. Kita rembukan dulu dengan pemilik lahan sebelum melakukan ekskavasi, negosiasi dulu masalah kompensasi. Prosesnya panjang, berat.
dan itu dilupakan begitu saja oleh teman-teman, tidak disebut. Itu sangat sedih sih saya. Oke lah. Jadi itu ya video reaksi saya terkait dengan konten ini. Sampai jumpa di sesi reaction video selanjutnya.